Halo guys, kembali lagi dengan saya Samuel di my YouTube channel. Saat ini saya akan membahas tentang seorang hamba Tuhan yang suka menjual para murtadin. Ya, mungkin di antara kita banyak yang juga sudah tahu siapa pendeta tersebut. Ya, dia adalah pendeta Yusuf Manubulu yang akhir-akhir ini kita lihat videonya viral, blunder saat ada orang yang bertanya ketika dia sementara menjual murtadin seorang perempuan. Nah, kita akan saksikan videonya terlebih dahulu, baru kemudian saya memberitahukan tentang pendeta Yusuf Manubulu tersebut, supaya kita lebih berhati-hati lagi untuk melihat, untuk memilih dan mengikuti pendeta di dalam pengajaran-pengajarannya, supaya kita boleh mengalami pertumbuhan dalam iman kita. Terima kasih dan silahkan saksikan videonya terlebih dahulu. Ini saya ada sedikit pertanyaan, boleh enggak? Iya, boleh. Oh ya. Tapi ini saya perkenalkan nama dulu saya. Iya, bukan untuk berdebat ya, Pak. Iya, bukan untuk berdebat. Cuman ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya itu. Iya, pertanyaan langsung saja Pak Yusuf ya. Ya, silakan, pertanyaannya apa? Halo. Ya, halo, begini Pak Yusuf. Ya. Pertanyaan saya, Bunda Maria itu manusia kan? Betul. Ya, bisa mati juga kan? Betul. Nah, Tuhannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Ya. Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, iya kan? Ya. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf? Coba. Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Oh gitu ya. Otoritas Tuhan itu apa saja Pak Yusuf kalau boleh tahu? Ya, otoritas Tuhan menghidupkan. Tidak bisa mematikan ya? Ya, kalau mematikan itu setan, Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Terus manusia mati ini selama ini itu karena apa Pak Yusuf? Siapa yang mencabut nyawa itu Pak Yusuf? Iya, siapa yang mencabut nyawa itu? Ya, itu mencabut nyawa itu. Setan yang mencabut nyawa manusia, Pak. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menebus, supaya apa? Supaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan, yang sudah percaya itu diselamatkan. Roh jiwanya dibawa pulang ke surga, hanya dagingnya yang mati. Tapi kalau orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, itu mati semuanya, roh jiwa dan tubuhnya mati semua, Pak. Oh, begitu ya. Nah, sekarang begini, yang mencabut nyawa ya Yesus itu siapa Pak Yusuf? Kan Yesus mati 3 hari. Yang mencabut nyawanya Yesus itu siapa? Dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan itu yang mencabut. Oke, itu tadi video yang sudah saya bagikan tentang pendeta Yusuf Manubulu yang blunder saat ditanya oleh seorang Muslim, yaitu tentang Yesus durhaka tidak ketika dipercaya sebagai Tuhan, tetapi Yesus bisa atau mencabut nyawa ibunya. Apakah hal itu durhaka atau tidak durhaka seperti itu? Karena Yesus dilahirkan oleh Maria sebagai ibunya, tapi kemudian juga Yesus dipercaya sebagai Tuhan, dan katanya Tuhan yang mencabut nyawa, berarti Yesus durhaka karena mencabut nyawa ibunya. Nah, ini membuat blunder. Lalu kemudian blunder tersebut ini muncul dari ketika seorang Muslim ini bertanya tentang siapa yang berhak mencabut nyawa. Benarkah Tuhan? Kata pendeta Yusuf Manubulu, benar. Nah, lalu kemudian berarti ketika Yesus mati, siapa yang mencabut? Apakah Tuhan yang mencabut? Lalu kata pendeta Yusuf, yang mencabut nyawa adalah iblis.
Seperti itu. Jadi di sini terjadi tabrakan antara jawaban pertama dan jawaban kedua dan juga jawaban-jawaban selanjutnya. Akhirnya si penanya ini, si Muslim ini terus mengikuti alur dari pikiran Pak Yusuf untuk menjebak Pak Yusuf. Seperti itu, Pak Yusuf Manubulu ini. Nah, ini yang terjadi karena kurangnya pendidikan atau kurangnya pengetahuan teologi yang baik, atau kurang belajar, kurang baca Alkitab, ya, merasa diri sudah tahu segala sesuatu, sudah tahu banyak hal sehingga tidak perlu lagi belajar. Dan perlu saya kasih tahu ya, saya kasih tahu bahwa saya Samuel ini pernah satu pelayanan dengan Pendeta Yusuf Manubulu ini. Nah, saya pelayanan dengan beliau artinya bersama-sama di dalam satu gereja dengan beliau itu selama sekitar 1 sampai 2 bulan atau 3 bulan. Kenapa begitu cepat saya keluar? Karena saya sendiri tidak setuju dengan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Pendeta Yusuf Manubulu. Nah, salah satunya adalah beliau katakan dia jika mau membaca buku, maka nanti Roh Kudus sendiri yang tunjuk buku mana yang harus dia baca, baru dia baca, seperti itu. Jadi kalau dia mau belajar, mau baca apapun, harus Roh Kudus yang tunjuk. Ini terlalu lebay dan berlebihan sama sekali, dan itu bukan pengajaran Kristen yang benar, seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau Roh Kudus yang pilih atau Roh Kudus yang tuntun Pendeta Yusuf ini, harusnya ketika dia menjawab pertanyaan daripada penanya si Muslim ini, maka itu bukan pertanyaan yang sulit. Itu bukan pertanyaan pamungkas, bukan. Tetapi karena kebodohannya, karena kurangnya membaca Alkitab dan kurang belajar teologi dengan benar, akhirnya blunder dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat simpel seperti itu, yang sangat sederhana. Karena apa? Karena yang Muslim ini tidak memahami tentang dui natur yang ada pada Kristus ketika dia menjadi manusia. Artinya dalam pribadi Kristus ada natur Allah, ada juga natur manusia. Nah, inilah keunikan yang dimiliki Kristus yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain. Tapi karena tidak pahamnya Pendeta Yusuf Manubulu terhadap hal ini, sehingga dia blunder dalam hal tentang yang berhak mencabut nyawa adalah Allah, tapi kemudian bilang bahwa setanlah yang selalu mematikan. Katanya itu adalah produk setan dan produk Allah adalah menghidupkan. Nah, dari jawaban-jawaban seperti ini kita sudah tahu bahwa kelas Pak Yusuf Manubulu ini adalah kelas bulu ringan. Seperti itu, belum pantas untuk naik ring untuk tinju seperti itu. Nah, oleh sebab itu perlu kita belajar bersama-sama. Sebenarnya benarkah ya bahwa Kristus adalah durhaka ketika mencabut nyawa ibunya? Karena dia adalah manusia tapi dia juga adalah Tuhan. Jadi kalau kita bicara di dalam konteks Kristus sebagai manusia, maka murni di dalam pribadi Kristus itu ada natur Allah dan juga natur manusia. Atau ada sifat-sifat Allah dan juga sifat-sifat manusia. Jadi dia menjadi manusia tetapi juga dia tetap menjadi Allah. Itu menjadi keunikan Kristus. Nah, Kristus di dunia ketika dia hidup bersama-sama dengan ibunya, tentu dia bukan dicatat sebagai anak yang brengsek atau anak yang kurang ajar atau anak yang durhaka seperti itu. Tidak sama sekali sedikit pun sejarah mencatat tentang hal ini. Nah, jadi kalau dia hidup seperti manusia, jadi seorang anak hidup di dunia, dirawat oleh orang tuanya, ayahnya Yusuf dan ibunya Maria, dia dikatakan ya sebagai anak yang baik seperti itu. Dia membantu bapaknya sebagai seorang tukang. Sebelum dia mendapat tugas dan panggilan, yaitu masuk di dalam pelayanannya setelah umur 30 tahun. Jadi tidak ada sedikit pun sejarah mencatat tentang kepribadian Yesus yang jelek terhadap orang tuanya, menjadi anak yang kurang ajar dan brengsek. Itu sama sekali tidak ada. Nah, ini kita melihat dalam konteks Kristus sebagai manusia. Lalu kemudian kita melihat Kristus dalam hal ini sebagai Allah. Lah, kalau Kristus sebagai Allah, ya sebagai Allah artinya tadinya di dunia dia taat dan tunduk dan patuh kepada orang tuanya. Tapi ketika dia adalah sebagai Allah, yaitu yang menjadi bagian daripada oknum daripada Allah Tritunggal ini, yaitu ketika dia mencabut nyawa Maria, itu otoritas sebagai Allah.
bukan sebagai manusia. Nah, ini yang dimiliki oleh Kristus. Dan keputusan untuk mencabut nyawa atau keputusan untuk mematikan atau memusnahkan itu mutlak atau murni adalah keputusan Allah sejatinya. Kita boleh lihat dari Kejadian sampai Wahyu, seluruh proses ketika Allah mau musnahkan manusia, ketika Allah mau membunuh manusia, ketika Allah mau tunggang balikan kota, tempat-tempat tertentu yang berdosa sudah terlalu jahat di hadapan Allah, Allah akan tunggang balikan dan memusnahkan umat yang ada di dalamnya. Nah, tentu ini adalah pekerjaan Allah dan ini adalah otoritas atau kuasa Allah yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun manusia atau ciptaan-ciptaan manapun di muka bumi ini atau di bawah kolong langit ini. Artinya bahwa Allah tidak pernah memberikan kuasa itu kepada ciptaannya. Entah itu mau dibilang iblis, entah itu mau dibilang malaikat, entah itu mau dibilang manusia, siapapun dia, tidak pernah diberikan kuasa oleh Allah untuk mengambil nyawa manusia siapapun di muka bumi. Jadi keputusan-keputusan yang terjadi, seseorang mati dan hidup, mati dan bangkit, itu keputusan mutlak ada pada tangan Allah. Dan Allah lah yang menjadi penyebab utama atau yang menjadi kausa primanya. Ya, kalau dia mati karena apa, itu alasan-alasan sekunder yang bisa kita berikan. Yaitu mungkin mati karena sakit, mati karena kecelakaan, mati karena disantet, mati karena mungkin jatuh, mati karena macam-macam. Karena mungkin ditikam orang atau mati karena kecelakaan dan sebagainya. Itu mungkin alasan-alasan yang selalu kita dapatkan ketika orang meninggal seperti itu. Tapi kita harus tahu bahwa penyebab utama atau alasan utama dari segala sesuatu yang terjadi itu adalah ada pada Allah sendiri. Jadi setan tidak punya hak apa-apa untuk mengambil nyawa manusia. Karena otoritas kuasa yang menjadi penyebab utama adalah Allah sendiri yang berhak. Nah, ketika kita bicara tentang Kristus durhaka atau tidak, maka kita harus membaginya di dalam dua konteks tersebut, yaitu konteks di mana Kristus hidup sebagai manusia dan di mana dia sebagai Allah. Jadi itu sama sekali tidak menyalahi aturan apapun. Kalau ketika Kristus hidup sebagai manusia lalu kemudian dia membunuh ibunya, maka dia akan dikatakan sebagai anak yang durhaka. Tetapi kalau Kristus yang adalah Allah, murni adalah Allah, sesungguhnya adalah Allah, dan dalam hal ini adalah tidak lagi menjadi manusia, maka otoritas Allah lah yang berlaku di dalam kehidupan Maria untuk mengambil nyawanya. Jadi ini sama sekali tidak bisa dibilang bahwa Kristus adalah anak yang durhaka seperti itu. Jadi ini hal-hal yang memblunder seperti ini dialami oleh Pak Yusuf karena pertanyaan-pertanyaan yang sepele, yang simpel, karena ketidakmengertian dia. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Saya ini bukan baru tahu tentang Pendeta Yusuf. Saya paling tidak sedikit banyaknya sudah tahu tentang pengajaran-pengajaran beliau. Karena saya juga melayani di mana tempat beliau melayani. Saya membantu pelayanannya, tapi ternyata sayang sekali saya harus memilih keluar karena alasan pengajaran-pengajarannya yang tidak sesuai atau tidak alkitabiah atau tidak benar, tanpa penafsiran yang benar, asal tafsir secara membabi buta sehingga menyesatkan banyak orang. Nah, saya sampaikan seperti ini bukan dengan tujuan yang tidak baik atau dengan maksud yang buruk, tetapi ini adalah maksud yang baik supaya setiap orang yang melihat ataupun mendengar ataupun menonton video-video ataupun khotbah-khotbah ataupun pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Pendeta Yusuf ini boleh berhati-hati dan segera meninggalkannya. Kalau untuk belajar, untuk mencari perbandingan-perbandingan itu boleh saja, tetapi jika untuk mengikuti benar-benar sebagai seorang hamba Tuhan, saya harap lebih baik ditinggalkan. Karena itu akan membuat iman Anda semakin hari bukan semakin membaik tapi semakin rusak dan semakin merosot. Ya, karena beliau punya pengajaran sangat tidak sesuai dengan Alkitab. Artinya bahwa ditafsirkan atau membicarakan sesuatu yang dari dalam Alkitab itu dengan pikirannya sendiri, dia olah dalam pikirannya sendiri, sesuka hatinya sendiri. Nah, ini yang sangat berbahaya karena
dalam hal untuk menjadi seorang hamba Tuhan, kalau tidak belajar teologi dengan baik, tidak serius untuk menafsirkan dengan baik, maka itu akan merusak pengajaran-pengajaran Kristen yang dibangun juga oleh pendeta-pendeta yang bertanggung jawab. Nah, artinya apa? Beliau belum pantas untuk disebutkan sebagai seorang pendeta. Sangat-sangat belum pantas untuk disebutkan sebagai seorang pendeta atau orang yang betul-betul ahli di bidang-bidangnya, yaitu di bidang teologi. Nah, ini sangat perlu untuk kita berhati-hati. Saya cukup kenal, dan untuk beliau saya pikir belum pantas, karena dari jawaban-jawaban tersebut kita bisa lihat, dan pekerjaannya hanya menjual murtadin saja, bukan salah ketika membawa orang percaya kepada Kristus. Tapi ingat, itu bukan karena kita. Itu juga karena Allah yang mau membawa orang tersebut datang kepadanya. Kita hanya sebagai alat saja. Bisakah Tuhan tidak pakai kita? Bisa juga. Jadi kalau Tuhan mau pakai kita pun itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan mau. Nah, ini yang perlu kita pahami. Sehingga bukan pendeta Yusuf Manubulu yang hebat, tetapi Tuhan yang hebat. Oleh sebab itu perlu sekali untuk berhati-hati melihat siapapun di dalam pengajarannya, untuk diselidiki, untuk ditelaah lebih baik lagi supaya kita tidak tersesat. Sekian dari pembahasan kali ini tentang pendeta Yusuf Manubulu yang blunder akibat pertanyaan-pertanyaan yang katanya pamungkas, padahal itu bukan pertanyaan yang pamungkas ya, karena mungkin saja si penanya ini tahu Pak Yusuf ini kurang begitu cerdas ilmu teologinya. Makanya saran saya atau masukan saya ke Pak Yusuf, berhentilah memakai nama atau mencatut alasan-alasan tentang Roh Kudus lah yang nanti pimpin, Roh Kudus lah yang nanti tunjukin buku, Roh Kudus lah yang nanti ajar dan sebagainya. Ini cara-cara seperti ini tidak baik dan tidak pantas untuk kita katakan gitu ya. Jadi karena kita terlalu rohani berlebihan rohaninya sampai menghalalkan berbagai macam cara. Sebenarnya Roh Kudus tidak tunjuk buku, tapi kita bilang ini Roh Kudus yang tunjuk. Itu sesuatu yang omong kosong. Perlu belajar lebih banyak lagi supaya tidak menyesatkan banyak orang. Di dalam video ini juga saya tidak menyalahkan para murtadin yang dijual oleh pendeta Yusuf. Kalau kalian adalah murtadin-murtadin yang sejati, yang benar-benar murtad karena Kristus yang membawa kalian untuk mengenalnya lebih jelas lagi, lebih dalam lagi, maka itu adalah hal yang sangat benar. Tetapi jika itu dibuat-buat, maka penghakiman atau penghukuman itu hanya ada pada Allah sajalah yang akan menghakimi, baik hari ini maupun waktu-waktu yang akan datang. Oleh sebab itu jangan pernah bermain-main soal kepercayaan kepada Kristus ya, karena memang hal-hal demikian sangatlah bersifat sensitif antara kita dengan agama-agama yang lain. Oke, ini video dari saya, sekian dari saya. Dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.